sesuatu yang digambarkan dengan istilah rebahfi al-syai atau diartikan juga sebagai jumlah barang yang diminta. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar dengan tingkat harga dan tingkat pendapatan tertentu dalam periode tertentu. Permintaan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama permintaan absolut, yaitu seluruh permintaan terhadap barang dan jasa, baik yang bertenaga beli atau berkemampuan membeli, maupun yang tidak bertenaga beli. Yang kedua yaitu permintaan efektif, yaitu permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai kemampuan membeli. Hukum permintaan merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu komoditas, maka akan semakin banyak jumlah komoditas yang diminta. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu komoditas, maka akan semakin sedikit jumlah komoditas yang diminta. Berdasarkan hukum permintaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sifat hubungan yang terjadi antara jumlah komoditas yang diminta dengan harga adalah hubungan terbalik. Artinya, ketika salah satu variabel naik, maka variabel lainnya akan mengalami penurunan. Sifat hubungan ini terjadi karena ketika harga komoditas naik, maka konsumen akan mengurangi pembelian dan berpindah membeli komoditas pengganti. Sebaliknya, jika harga komoditas turun, maka pembeli akan mengurangi pembelian komoditas pengganti dan akan menambah pembelian terhadap komoditas yang mengalami penurunan harga. Alasan lain adalah kenaikan harga suatu komoditas yang tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan konsumen akan mengurangi daya beli konsumen yang pada akhirnya akan membuat konsumen mengurangi pembelian terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga. Teori permintaan perspektif Islam ialah ketika menilai atau menentukan komoditi, barang atau jasa bahwa tidak semua bisa digunakan atau dikonsumsi. Alasannya karena harus bisa membedakan antara barang atau jasa yang halal dan haram. Pendapat Ibnu Taimiyah ada hal-hal yang mempengaruhi permintaan, yaitu keinginan dari masyarakat mengenai suatu barang yang bermacam-macam jenisnya dan keinginan selalu tidak sama. Jumlah dari calon pembeli pada suatu barang, kualitas konsumen yang mana memiliki pendapatan atau gaji menjadi salah satu ciri kualitas konsumen yang baik. Tingkat kebutuhan suatu barang, metode dalam pembayarannya tunai atau angsuran, besarnya dalam transaksi ketika biaya transaksi dari suatu barang mengalami penurunan, maka akan terjadi permintaan menjadi naik. Yang kedua, kurva permintaan. Kurva permintaan adalah menghubungkan dari harga suatu barang dalam jumlah suatu barang yang akan diminta dari pembeli. Kurva permintaan mengemukakan bahwa banyaknya jumlah suatu barang atau produk yang akan dibeli itu dikarenakan adanya perubahan mengenai harga satuannya. Maka dalam hal ini jumlah permintaan sangat dipengaruhi oleh jumlah suatu barang dengan harga yang telah ditetapkan. Maka menunjukkan bahwa ketika dalam kuantitas suatu barang adanya permintaan yang banyak, maka dipastikan suatu harga mengalami kenaikan. Begitu juga sebaliknya, apabila kuantitas barang dalam permintaan sedikit, dapat disimpulkan harga mengalami penurunan. Pergeseran kurva permintaan terjadi dari arah kiri menuju ke bawah, kemudian ke kanan atas, dan bisa juga sebaliknya. Itu menunjukkan bahwa kemiringannya positif. Ini terjadi karena adanya hubungan keterkaitan keduanya yang mana saling berhubungan antara permintaan dengan harga. Analisis intertemporal dalam perilaku konsumsi, perspektif konvensional dalam Islam. Konsumsi intertemporal konvensional, pembahasan tentang konsumsi sudah ada pada masa teori konsumsi Islam. Akan tetapi dalam pembahasan tersebut kita baru membahas dalam waktu saja. Cara nyata, perilaku konsumsi kita tergantung juga dengan ekspektasi atau harapan dan kebutuhan konsumsi di masa depan. Yang dimaksud dengan konsumsi intertemporal adalah
Konsumsi yang dilakukan dalam dua waktu, yaitu masa sekarang dalam periode pertama dan waktu yang akan datang dalam periode kedua. Dalam ekonomi konvensional, pendapatan adalah penjualan konsumsi dan tabungan, atau secara matematis ditulis sebagai berikut: Y sama dengan C ditambah S, di mana Y itu pendapatan, C itu konsumsi, dan S itu tabungan. Jadi konsumsi ditambah dengan tabungan. Intertemporal dalam Islam, yaitu merupakan bagian ini merujuk pada Moshe Kaf yang berusaha mengembangkan pikiran tentang hal ini dengan memulai membuat asumsi sebagai berikut. Yang pertama, Islam dilaksanakan oleh masyarakat. Yang kedua, zakat hukumnya wajib. Dan yang ketiga, tidak ada riba dalam perekonomian. Yang keempat, mudharabah wujud dalam perekonomian. Yang kelima, pelaku ekonomi bersikap rasional dengan memaksimalkan kemaslahatan. Setelah itu ada konsumsi intertemporal dalam Islam. Instrumen yang dapat mempengaruhi volume jumlah uang dialokasikan untuk konsumsi baik pada periode 1 atau 2, meliputi yang pertama zakat. Pengenaan zakat pada periode 1 yaitu Z1 akan mengurangi M1 yang dialokasikan untuk C1. Bila tidak ada tabungan atau peminjaman pada periode 1, maka final spending atau M1 sama dengan F1 sama dengan C1 ditambah Z1 sama dengan M1. Yang kedua, infak atau sedekah. Pengeluaran infak atau sedekah pada periode 1 akan mengurangi M1 yang dialokasikan untuk C1. Tidak ada tabungan atau peminjaman pada periode 1, maka final spending sama dengan M1. Yang ketiga, rate of profit atau pendapatan bagi hasil atau disebut RP. Apabila pada periode 1 ada sebagian M1 yang dialokasikan dalam bentuk tabungan dan diinvestasikan, maka final spending periode 2 atau FS2 sama dengan M2, jumlah M1 yang ditabung ditambah dengan rate of profit atau RP tadi sama dengan FS2 sama dengan M2 ditambah 1 dan RP dibagi M1. Efek substitusi dan efek pendapatan terhadap permintaan Islam. Yang pertama yaitu ada efek substitusi. Efek substitusi merupakan perubahan jumlah permintaan pada tingkat utilitas yang sama. Dengan demikian, sekalipun individu tersebut tetap berada di kurva kepuasan yang sama, maka pola konsumsinya akan dialokasikan ulang untuk menyamakan MRS dengan rasio harga yang baru. Berarti bahwa jika harga suatu barang naik, maka hal itu akan mendorong konsumen untuk mencari barang yang lain yang bisa menggantikan fungsi dari barang yang harganya naik tersebut atau barang substitusi. Yang pertama yaitu ada efek substitusi dari barang normal, yang kedua ada efek substitusi dari barang normal juga, dan yang ketiga ada efek substitusi untuk barang inferior, dan yang terakhir yaitu ada efek substitusi dan efek pendapatan untuk barang given. Selanjutnya ini ada kurva dari efek substitusi dari barang normal dan juga pendapatan untuk barang given, yaitu ada efek pendapatan, di mana efek pendapatan yaitu perubahan pada konsumsi yang muncul saat sebuah harga menggerakkan konsumen ke kurva indifference yang lebih tinggi atau rendah, atau pergerakan dari suatu kurva indifference ke yang lain yang diakibatkan oleh perubahan dalam pendapatan real yang disebabkan oleh perubahan harga. Berarti bahwa jika harga suatu barang naik, maka berarti pula secara real pendapatan konsumen itu turun, sebab dengan pendapatan yang sama ia hanya dapat memiliki barang yang sedikit. Pengaruh yang dirasakan konsumen dengan naiknya harga barang untuk mengurangi permintaan akan barang tersebut, karena dengan pendapatan yang sama konsumen merasa lebih kecil tingkat pendapatannya.